Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinan Gisela Darmawan dari kelas 10-3. Kali ini, saya akan membawakan cerita Sangkuriang, legenda terjadinya Tangkuban Perahu dalam bentuk ilustrasi gambar. Pada suatu hari, ketika Dayang Sumbi sedang menenun kain, tempat tenun yang dia gunakan terjatuh. Karena gubuknya berada di atas pohon, Dayang Sumbi malas untuk mengambilnya. Lalu secara tidak sengaja, terlontar sumpah dari mulutnya. Siapapun yang mengambilkan tempat tenun itu dan membawanya padanya, maka jika dia laki-laki akan dijadikan suaminya. Tak disangka ternyata si Tumang yang mengambilnya. Maka Dayang Sumbi harus menepati janjinya. Namun tanpa sepengetahuan Dayang Sumbi, si Tumang sebenarnya adalah seorang dewa yang sangat tampan. Karena suatu kesalahan dia diusir dari kahyangan dan dikutuk menjadi seekor anjing. Ketika bulan purnama, maka si Tomang akan mampu berubah menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Akhirnya, Dayang Sumbi mengandung dan lahirlah seorang anak laki-laki yang kuat dan cerdas. Dia diberi nama Sangkuriang. Hingga pada suatu hari, Dayang Sumbi ingin memakan hati manjangan. Sangkuriang pun pergi berburu ke hutan, namun dia tak bisa menemukannya. Akhirnya Sangkuriang melihat seekor babi. Dia berniat mengambil hati babi hutan itu dan berbohong kepada ibunya bahwa itu adalah hati menjangan. Lalu Sangkuriang memerintahkan si Tomang untuk mengejar babi itu. Namun si Tomang tidak mau dan hanya duduk diam. Sangkuriang lalu mencoba menakuti si Tomang dengan panahnya. Berharap si Tomang nurut, namun tanpa sengaja anak panah itu terlepas mengenai si Tomang dan mati. Karena merasa bingung, akhirnya Sangkuriang mengambil hati si Tomang dan membawanya pada ibunya. Dia berkata bahwa itu hati menjangan. Namun betapa terkejutnya Dayang Sumbi setelah tahu bahwa itu adalah hati si Tomang, suaminya. Dayang Sumbi marah dan memukul kepala Sangkuriang dengan gayung dari balok ke kelapa hingga terluka. Karena ketakutan, Sangkuriang akhirnya lari pergi dari rumahnya. Dayang Sumbi merasa menyesal setelah kejadian itu, dan dia bertapa meminta kepada Yang Maha Kuasa agar suatu saat bisa bertemu lagi dengan anaknya. Sementara itu, Sangkuriang mengembara berkeliling ke seluruh negeri. Dia berguru pada banyak petapa sakti. Hingga kini dia menjadi pemuda yang gagah, tampan, dan sakti mandraguna. Hingga beberapa tahun lalu, pengembaraan Sangkuriang membawanya kembali ke tempat Dayang Sumbi bertapa. Tak sengaja mereka bertemu di sungai. Dayang Sumbi yang tak tahu bahwa itu adalah anaknya, akhirnya jatuh cinta. Begitupun Sangkuriang yang tidak tahu bahwa wanita cantik itu adalah ibu kandungnya. Mereka berdua akhirnya saling jatuh cinta. Namun, ketika tengah membelai rambut Sangkuriang yang bersandar di pangkuannya, Dayang Sumbi melihat bekas luka yang dimiliki Sangkuriang. Begitu sadar bahwa pemuda di depannya adalah anaknya sendiri, Dayang Sumbi langsung menolak Sangkuriang dan berkata bahwa dia adalah ibunya. Sangkuriang yang sudah dibutakan cinta, tidak percaya dan tidak mau peduli. Dia tetap memaksa agar Dayang Sumbi mau menikah dengannya. Akhirnya Dayang Sumbi mencoba menolaknya dengan halus. Dia mau menikah dengan sebuah syarat, yaitu Sangkuriang harus mampu membuat sebuah perahu besar dan membendung sungai Citarum dalam waktu 1 malam. Karena kesaktian yang dimiliki, Sangkuriang menyanggupi. Dia meminta bantuan pada makhluk-makhluk halus yang menjadi anak buahnya berkat kesaktiannya. Bendungan dan perahu hampir selesai dalam waktu kurang dari 1 malam. Melihat hal itu, Dayang Sumbi menjadi gelisah. Dia berdoa kepada Sang Maha Kuasa agar bendungan itu tidak bisa selesai. Dayang Sumbi itu melemparkan kain putih yang ditenunnya. Secara ajaib, kain itu bercahaya sangat terang seperti cahaya fajar. Sehingga para makhluk-makhluk halus itu yang membantunya Sangkuriang ketakutan dan menghilang.
Menyadari pekerjaannya gagal, sang kuryang menjadi marah. Dia menendang perahu yang dibuatnya ke angkasa dan jatuh terungkup di tanah. Dan konon katanya perahu yang ditendang itu kini berubah menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Sedangkan Dayang Sumbi, agar bebas dari kejaran anaknya, berubah menjadi sebuah bunga. Dan itulah asal-usul legenda Gunung Tangkuban Perahu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.